Itu Rasulullah sudah wafat, ayahanda bunda, maka Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Lalu Umar bin Khattab melihat ketakutan Quran hilang. Kenapa? Karena perang bersama orang-orang murtad, banyak orang mukmin yang wafat. Ketika perang orang mukmin wafat, 300 orang, 400 orang, 700 orang, dan semua para penghafal Quran semua, hafaz semuanya, Masya Allah. Maka rasa takut yang ada oleh Umar bin Khattab datang ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bagaimana ya kalau seandainya Quran ini kita kumpulkan? Lalu kata Abu Bakar mengatakan, bagaimana aku mengumpulkan Quran dan Quran tidak pernah dikumpulkan di zaman Rasulullah? Ini perbuatan bid'ah, kata Abu Bakar. Abu Bakar menolak. Lalu Umar bin Khattab mengatakan lagi, ya Abu Bakar, kalau seandainya Quran tidak dikumpulkan, nanti yang wafat, banyak yang meninggal, bagaimana hilang Quran ini? Kata Abu Bakar kekeh, bagaimana kita akan melakukan perbuatan yang Rasulullah tidak mengerjakannya? Kekeh Abu Bakar demikian. Padahal pun tidak dikatakan bid'ah kalau masih ada di zaman siapa? Khulafaur Rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Iya, kalian harus ikut dengan apa yang aku lakukan dan ikut dari sahabat yang 4 dilakukan. Berarti kalau Abu Bakar melakukan sesuatu tidak masuk dalam bid'ah. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Dilakukanlah oleh Abu Bakar, diterima. Dipimpinlah panitia. Punten. Penitia daripada penulisan Quran. Siapa yang menulis Quran? Siapa penitianya? Zaid bin Thabit, salah satu ketua penitianya. Maka dia mengatakan 2 hal yang indah. Punten, ini sampingan karena ini sangat penting. Saya diingatkan dengan ayat yang tadi ketika dibacakan ayat itu dalam hati, kenapa ingat dengan seorang pahlawan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Saat itu langsung Zaid bin Thabit mengatakan kata-katanya, aku sebagai penitia di sini, aku akan jadikan Quran ini akan aku tulis ayatan ayat, satu ayat, dan akan dicek dari semua hafalan yang ada, dari semuanya. Masya Allah. Apa yang terjadi? Maka saat itu penitianya dengan menentukan bersama Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama, dikumpulkan para sahabat setiap hari. Ini pengumpulan ke Al-Quran. Lihat di dalam kitab Ma'alimut Tariq, Ulumul Quran. Iya, dalam kitab Ulumul Quran, subhanallah, kumpul. Semua para sahabat kumpul. Begitu para sahabat kumpul, Rasulullah tidak ada. Yang ada siapa? Abu Bakar dan para sahabat. Satu ayat. Pertama, harus ada 2 orang yang hafal ayat itu. Yang kedua, harus tertulis surat yang diucapkan alal aktaf. Aktaf itu sesuatu yang ditulis di zaman Rasul. Mau tertulis di kertas, mau ditulis di dalam batu, mau ditulis di lembaran dedaunan, mau ditulis dari apa, aktaf, terserah. Satu-satu. Setelah subuh langsung ditanya. Mulai dari suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang hafal? Angkat tangan sahabat semua. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Ada tulisan yang ditulis di zaman Rasulullah? Ada, diperlihatkan semuanya. Lalu kata Rasul, kata Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya cukup, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang hafal? Ada. Ada yang hafal? Ada. Ada catatannya? Ada. Ada 2? Ada. Catat Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ada yang hafal? Ada. Ada. Coba catatannya ada? Ada. Dilihat, tulis Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayatan ayat, satu ayat. Bagaimana para sahabat menulis Al-Quran? Dahsyat sekali. Sekarang kita enak, Quran sudah ada. Sampai akhirnya dalam suratul Taubah. Begitu sampai suratul Taubah ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, dan selanjutnya tiba-tiba ada yang hafal? Ada. Tapi punten, tidak ada yang punya tulisannya. Tidak ada yang punya tulisannya. Nggak ada yang punya tulisannya. Ada yang hafal, semua para sahabat hafal. Ada yang punya tulisan? Nggak ada satupun yang punya tulisan. Kemana tulisannya? Nggak ada. Tidak tahu, entah kemana. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, lanjut aja. Dalam surat apa? Setelah surat Taubah, lanjut. Surah apa? Al-Anfal. Iya kan? Lanjut suratul Anfal. Lanjutkan suratul Anfal. Terus sampai surat An-Nas. Setelah surat An-Nas, tinggal ayat yang tadi di ujung surat At-Taubah yang belum. 2 ayat. Selesai semuanya. Ayyuhan nas, sudah tercatat semua Al-Quran, hanya tinggal 2 ayat dalam surah At-Taubah. Coba apakah kalian semua hafal ayat ini? Semua angkat tangan, saya hafal, siapa hafal. Tapi masalahnya tidak ada apa coba? Tidak tulisan, nggak ada tulisan. Kemana tulisan ini hilangnya? Kemana?
Maka saat itu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, hari ini tidak ada yang keluar kemana-mana, nggak ada yang keluar Madinah, cari di rumah kalian masing-masing, mungkin ada tertulis di dalam kata-kata ataupun tertulis di mana saja yang tertulis di zaman Rasul. Zuhur kumpul, tidak ketemu. Asar kumpul, tidak ada. Maghrib kumpul, tidak ada. Isya kumpul, tidak ada. Subuh kumpul, ini terakhirnya. Subuh-subuh, kalau sekarang kan terang. Subuh-subuh, apa yang terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ayuhan nas, ahafidtum jami'an hadhil ayah? Apakah kalian semua hafal tentang ayatain, 2 ayat At-Taubah ini di ujung? Hafal. Apakah ada kalian punya tulisannya? Tidak ada. Abu Bakar langsung mengatakan, saya tanya sekali lagi, apakah ada yang punya tulisan ini? Nggak ada. Abu Bakar mengatakan, saya cinta dan saya yakin ini ayat Al-Quran, tapi tidak ada bukti untuk menunjukkan tulisan kalau ini adalah tulisan Al-Quran. Maka sekali lagi saya tanya, sebelum kita keluarkan ini dari ayat dari Al-Quran ini, tiba-tiba siapa yang punya? Satu orang jauh karena gelap berdiri, angkat tangannya, ya Khalifatul Rasul, saya. Rasulullah tidak ada, tapi yang ada siapa? Para sahabat. Kata Abu Bakar dengan mengatakan, kenapa kamu? Saya punya tulisan, tapi jauh nggak kelihatan orangnya. Rasulullah dan Abu Bakar bertanya dengan pertanyaannya, kenapa bukan dari tadi, dari kemarin kamu tulisannya diserahkan kepadaku? Orang itu menjawab mengatakan, ya Khalifatul Rasul, aku nunggu satunya lagi. Kenapa? Karena syaratnya harus ada apa? 2. Nah, siapa tahu kalau ada yang satu, saya baru muncul satu. Sekarang ini saya tunggu yang satu, tapi sampai hari ini nggak ada terus, makanya saya maju ke depan. Mudah-mudahan di antara yang lain ada. Berarti ada berapa? 1. Lalu punten Abu Bakar bertanya mengatakan, siapa yang punya tulisan satu lagi? Tidak ada. Lalu kata Abu Bakar, tidak bisa diterima kalau 1. Coba ke depan kamu, siapa sih kamu? Begitu datang, ternyata pembawa 1 kertas atau 1 lembar dari namanya Aktaf. Dia jalan, begitu melihat wajahnya, Abu Bakar As-Siddiq takbir. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil menunjuk orangnya, Abu Khuzaimah Al-Ansari. Kamu Abu Khuzaimah kan? Kamu Abu Khuzaimah kan? Abu Khuzaimah kaget. Ya Abu Bakar, benar aku Abu Khuzaimah, tapi kenapa engkau menunjuk aku dengan panik demikian? Dipegangnya, ditariknya oleh Abu Bakar, dibawanya ke depan. Lalu kata Abu Bakar bertanya, Yuhannas, kalian kenal orang ini? Beberapa orang yang ada di masjid mengatakan, Allahu Akbar, Abu Khuzaimah Al-Ansari, Abu Khuzaimah Al-Ansari. Abu Khuzaimah Al-Ansari aja bingung, kenapa orang lain bertakbir kepada dirinya. Dia nggak paham ada apa nih, lupa kejadiannya. Lalu kata Abu Bakar mengatakan, ya Abu Khuzaimah anasit, apa engkau lupa? Lalu Abu Khuzaimah bertanya, apa? Masalah apa? Ya Abu Khuzaimah, ingat sesuatu yang telah terjadi kepadamu? Abu Khuzaimah berpikir. Lalu Abu Khuzaimah bertakbir, ingat ceritanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Abu Khuzaimah Al-Ansari, kita makin penasaran, sekarang sudah masjid. Apa masalahnya? Masalahnya begini, kalau sendiri agak serius ini. Iya, punten bunda. Masalahnya begini, Abu Khuzaimah ini melihat Rasulullah dari jauh sedang transaksi bersama orang Yahudi. Transaksi jual beli. Ketika jual beli, ternyata udah dibayar, barang dibawa, Rasulullah pulang atau berangkat, Yahudi bilang, hei Muhammad, belum bayar. Kata Rasulullah, udah bayar tadi. Kata orang Yahudi, kamu belum bayar, aku akan teriak loh kalau kamu belum bayar. Kata Rasulullah, aku udah bayar tadi. Lalu Yahudi berteriak dengan mengatakan kalimatnya, kalau kamu memang sudah bayar, datangkan saksi. Kalau Islam itu kan saksi harus 2 orang kan? Aku nggak perlu 2 orang, 1 orang aja cukup kalau kamu sudah bayar. Rasulullah nggak ada orang di situ. Rasulullah celingak-celinguk begini, lihatin siapa jadi saksi. Tiba-tiba Abu Khuzaimah datang lewat mengatakan, aku saksinya, aku saksinya. Rasulullah bilang, ini saksiku. Kata Abu Khuzaimah mengatakan, Abu Khuzaimah mengatakan, aku saksinya. Kalau Rasulullah sudah bayar. Lalu orang Yahudi mengatakan, ya udah, kalau ada saksi beres. Rasulullah bawa Abu Khuzaimah. Kata Rasulullah, ya Abu Khuzaimah, kamu saksikan kalau aku bayar tadi? Kata Abu Khuzaimah, enggak, saya nggak ngelihat engkau bayar. Lalu kata Rasul, kenapa engkau bersaksi kalau aku telah membayar? Kamu dusta. Lalu kata Abu Khuzaimah mengatakan, bagaimana mungkin engkau berdusta? Aku ini tidak melihat pun engkau jujur.
wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Engkau mustahil seorang nabi al-amin, sejak kecil selalu jujur, sampai hari ini pun jujur, lalu berdusta tentang masalah barang. Engkau adalah orang jujur, tanpa aku menyaksikan pun engkau benar ya Rasulullah. Rasulullah senyum. Rasul, sini ya Abu Khuzaimah. Datang ke masjid. Datang ke masjid, ada sahabat sedang duduk di masjid. Ini pun ceritanya, kisah nyata. Dibawa Abu Khuzaimah ke depan orang-orang di masjid. Lalu Abu Khuzaimah mengatakan, atau Rasulullah membawa Abu Khuzaimah. Lalu Rasulullah membawa Abu Khuzaimah. Abu Khuzaimah dibawa ke masjid, dan Rasulullah mengatakan, ayuhan nas, dengarkan sebentar. Wanduru hadar rajul, wahfad ismah, wahfad syaklah, wajhah, wa nasabah. Lihat orang ini, hafalkan wajahnya, hafalkan namanya, bila perlu lihat keturunannya, lihat orang ini baik-baik, hafal semua orang ini. Beberapa orang yang hadir di masjid mengatakan, ya Rasulullah, dia Abu Khuzaimah al-Ansari, dari Ansar. Rasulullah mengatakan, aku akan mengatakan satu kalimat untuknya dan kalian pegang. Baik ya Rasulullah, apa? Ingat, jangan lupa, wa idza syahida fasyahiduhu kasyahidain. Ingat, kalau dia suatu saat nanti bersaksi, maka kesaksian dia satu sama dengan dua kesaksian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Khuzaimah langsung mengatakan, sadaqah Rasulullah, sadaqah Rasulullah. Aku punya selembar ini dengan mengatakan ini adalah ayat yang aku bereskan. Kenapa? Saat itu Rasulullah sedang dijebak oleh orang Yahudi dan Abu Khuzaimah membebaskannya, dan saat itu ayat ini berkaitan dengan Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Pun tadi dikatakan apa? Awal tadi ayatnya, iya, kalimatnya mengatakan, wah Muhammad ini yang selalu keluh kesah, tidak pernah nyenyak dalam keadaan tidurnya, memikirkan apa? Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masya Allah. Lalu ayat ini dibawa oleh Abu Bakar sambil diangkat begini, kertas ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sambil menangis, azizun alaihi ma'anittum, kata Abu Bakar. Lalu sampai selesai ayat ini diserahkan kepada Zaid, tulis Zaid, ini bagian daripada ayat. Masya Allah. Berapa kali kita baca ayat itu, ternyata kita baru tahu, mungkin ayahanda bunda sebagian, ternyata ayat itu hampir tidak ada di dalam Quran. Siapa penolongnya? Abu Khuzaimah al-Ansari. Insya Allah ibu bapak nanti jumpa dengan Abu Khuzaimah al-Ansari di sorga. Amin ya rabbal alamin.